Shalom, saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Jumpa lagi kita dalam ibadah Home in Worship. Kita percaya kita dipersatukan di dalam Kristus yang memberkati kita senantiasa dengan kebaikan dan kemurahannya. Kita percaya ketika kita menyembah, memuliakan Tuhan, ada kuasa yang terus mengalir dalam kehidupan kita bagi setiap umatnya yang mengikuti ibadah ini di rumah-rumah, bahkan disatukan kita di dalam ibadah ini. Kita percaya ada kuasa Tuhan dinyatakan di tempat ini. Terpujilah Tuhan, mari kita tundukkan kepala, kita akan berdoa. Terima kasih ya Tuhan, di pagi hari ini kami berkumpul bersatu hati dengan seluruh umat-Mu yang ada di rumah-rumah maupun yang ada di mana saja. Kami percaya Tuhan sudah menyatukan kami dalam kasih Kristus, sehingga kami dalam ibadah ini kami mengalami perjumpaan yang dahsyat dengan Tuhan. Dan Engkau mempersiapkan setiap hati kami, pikiran kami, biarlah benar-benar kehidupan kami memancarkan kasih Kristus di dalam ibadah ini, sehingga ibadah ini dapat menjangkau semua umat-Mu yang ada di luar sana. Dan kami percaya Engkau akan memakai kami, setiap kami yang melayani, yang ambil bagian, kami persembahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Terpujilah Tuhan, haleluya, amin. Mari umat Tuhan, kita naikkan pujian. Hanya dekat dengan Allah saja kita merasakan damai sejahtera, ketenangan dari Kristus. Sehingga apapun yang menjadi beban kita, kita mau letakkan di bawah kaki salibnya. Haleluya. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya. Walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai ke dalaman hatiku. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Katakan, Tuhan, ini kami. Inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi
Tuhan senantiasa supaya kehidupan memancar senantiasa. Oh haleluya, Kau yang paling mengerti, Kau yang paling pahami hidup kami Tuhan. Jagalah kami, Yesus Kau yang kami tinggikan, Yesus Kau yang kami agungkan. Tuhan hanya dekat Allah saja ketenangan kami miliki. Kami percaya, haleluya, Yesus Engkau baik, Engkau baik. Kau nyatakan, Kau limpahkan setiap kami. Kami merasakan jangan ya Bapa, dan kami percaya ketika kami meminta sesuatu di dalam doa dengan kepercayaan, maka kami akan menerimanya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu yang terus memelihara kehidupan semua umat-Mu yang mengikuti ibadah ini dimanapun mereka berada. Kasih Kristus yang sudah menyatukan hati kami, dan kami percaya kami di dalam perlindungan Tuhan. Kami senantiasa mengandalkan Tuhan. Ketika kami berbeban berat, Engkau membuka jalan. Ketika kami sakit, Engkau menyembuhkan. Dan di pagi hari ini Tuhan, di dalam ibadah kami merasakan jamahan lawatan-Mu ya Bapa, termatrai di dalam kehidupan kami pribadi, lepas pribadi. Kami naikkan syukur kami kepada Tuhan untuk bangsa dan negara kami Indonesia tercinta. Terima kasih untuk pemeliharaan-Mu untuk bangsa kami, untuk pemerintahan kami. Kami percaya Engkau hadir di segala permasalahan yang kami hadapi saat ini Tuhan. Untuk kami menghadapi corona Tuhan, sampai hari ini kami masih mengalami masalah di dalam hal penyelesaiannya. Biarlah Tuhan yang memberkati pemerintahan kami, Tuhan yang memberkati setiap orang-orang yang terlibat di dalam menanggulangi vaksin ini Tuhan. Biarlah cara Tuhan yang luar biasa yang akan pemerintah kami kerjakan, sehingga seluruh masyarakat Indonesia mengalami kemenangan, kemurahan daripada Tuhan. Demikian juga untuk kota Batam di mana kami tinggal. Kami terus berdoa untuk kota Batam ini, biarlah damai sejahtera, perlindungan-Mu, kebaikan-Mu tercurah atas kota Batam. Setiap kami mengalami pemeliharaan Tuhan, kebaikan Tuhan, sehingga di dalam segala sesuatu aktivitas kami di kota Batam ini semuanya terpenuhi di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk setiap kami yang terlibat dalam pelayanan ini, baik hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Berkati dia Tuhan, tuntun supaya kebenaran firman disampaikan kepada seluruh bangsa, kepada seluruh dunia lewat ibadah ini. Kami percaya Engkau akan memakai hamba-Mu ini luar biasa, menjadi pengkhotbah yang Tuhan berkati, Tuhan urapin. Dan kami yang mengikuti ibadah ini, kami semua diberkati dengan luar biasa, sehingga kami dipersatukan, kami dipelihara oleh Tuhan, kami diberi kekuatan kesehatan, sehingga dijauhkan dari seluruh sakit penyakit. Dan kami dalam ibadah ini, kami benar-benar mengalami kemurahan Tuhan, kasih Kristus yang luar biasa. Dan kami menyerahkan ibadah ini hanya ke dalam tangan Tuhan. Segala kuasa apapun yang menghambat ibadah ini, kami tolak itu di dalam nama Tuhan Yesus. Karena kasih Kristus, sukacita, kebahagiaan melimpah-limpah atas hidup kami. Dan kami menyerahkan ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Haleluya. Firman Tuhan berkata, di mana ada firman, di situ ada damai sejahtera. Biarlah firman ini menjadi suluh di dalam kehidupan kita, supaya kehidupan kita memancarkan terang Kristus bagi orang sekitar kita. Kita mau katakan, hanya Kau yang mengerti hatiku, Yesusku yang peduli dalam kesendirianku. Kau setia menemaniku, Engkaulah perlindunganku, kasih setiamu perisaiku. Tak usah ku takut, ku aman bersamamu. Hanya Engkau Tuhan di dalam hidupku, yang ku ingini hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau Tuhan yang aku miliki. Sekalipun dunia kan lenyap, hanya Kau Tuhan di dalam hidupku. Saudara, ketika kita mengalami suatu masalah, kita merasa sendirian, kita tidak merasa tidak ada sahabat yang peduli, yang memperhatikan. Saudara, hari ini itu saudara buka hatimu untuk kebenaran firman-Mu, karena Dia, Yesus, menjadi sahabat yang senantiasa menemani kita, yang senantiasa peduli terhadap kita, karena kasih-Nya melebihi dari apa yang engkau pikirkan. Mari katakan, oh Yesus Tuhan, haleluya. Hanya Kau yang mengerti hatiku, Yesusku yang peduli dalam kesendirian kami, dalam kesendirianku. Kau setia menemani kami, Kau setia menemaniku. Engkaulah perlindunganku, kasih setiamu perisaiku. Tak usah ku takut, ku aman bersamamu. Hanya Engkau Tuhan di dalam hidupku, yang ku ingini hanya Engkau Tuhan.
yang kami miliki Tuhan. yang ku Sekalipun dunia akan lenyap, hanya Engkau Tuhan, tetap untuk hanya selamanya. Engkau Tuhan yang aku miliki. Sekalipun dunia akan lenyap, hanya Kau Tuhan di dalam hidupku. Hanya Engkau Tuhan. Hanya Kau Tuhan. Hanya Kau Tuhan di dalam hidupku. Haleluya, hanya Engkau saja Tuhan di dalam hidup kami, yang berkuasa, yang bertahta dan memiliki hidup kami. Kali ini kami percaya di dalam nama Yesus, apa yang terjadi dengan dunia ini, Tuhan Engkau berkuasa atas segalanya. Kalau pandemi Corona masih belum saja berlalu, tapi kami terus berdoa Tuhan menguatkan seluruh orang percaya untuk selalu berharap dan mengandalkan orang, menyadarkan untuk setiap orang mencari Engkau sebagai Tuhan yang selamat di dalam kebenaran firman-Mu. Karena itu kami ada di hadirat-Mu, kami memerlukan kehadiran-Mu yang kekuatan kuasa firman-Mu yang mencelikkan kami, yang memberikan kami kekuatan di dalam kebenaran untuk berdiri teguh di dalam Tuhan menghadapi keadaan dunia ini. Karena kami percaya di dalam Yesus kami lebih daripada pemenang, dan di mana ada Roh Allah, di situ ada kemenangan. Berfirmanlah bagi kami oleh darah Anak Domba yang telah menguduskan kami, biar kami mengalami perjumpaan dengan Tuhan di dalam kekuatan kuasa Roh-Mu, dalam firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu kembali dalam Home in Worship. Kali ini kita akan membahas kebenaran firman Tuhan di bulan Juni ini tentang kemenangan di dalam Yesus. Kalau bulan yang lalu kita membahas tentang misi, tujuan kita di dunia ini, karena bulan Mei adalah bulan misi ya. Sekarang kita akan berbicara tentang kemenangan di dalam Yesus. Karena itu mari kita membuka Alkitab kita di dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-31 sampai yang ke-39. Saya akan membacakan untuk kita semua. Keyakinan iman. Demikian firman Tuhan ayat 31, sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah ada di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka, siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan, atau kelaparan atau ketelanjangan dan bahaya atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada di dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang, oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun suatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Haleluya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dunia saat ini memang dalam keadaan kesulitan yang besar. Pandemi Corona yang belum saja berlalu dan belum saja ditaklukkan. Saudara, perkembangan virus ini begitu cepat dengan berbagai varian sampai puluhan varian. Sementara kita masih menyelesaikan vaksin, saudara, untuk menyelesaikan virus yang pertama. Nah, ini bahaya, karena kenapa? Banyak orang mengalami kematian. Banyak bangsa-bangsa mengalami kesusahan yang hebat, kehilangan yang hebat. Yang kita dengar, India banyak sekali kematian yang dialami oleh bangsa India.
dan Malaysia saat ini lockdown, dan juga Indonesia dalam keadaan zona merah. Lantas bagaimana dengan kehidupan orang percaya? Orang percaya dikatakan harus bangkit dan menjadi terang. Orang percaya dikatakan adalah imam bagi bangsa-bangsa. Kita ada di tengah ini, di dunia ini untuk menjadi imam perantara orang untuk berjumpa dengan Tuhan. Paling tidak kita menjadi imam di dalam doa. Kalau kita belum berani berkata-kata tentang Injil, kita mulai berani berdoa. Menjadi perantara orang untuk berjumpa dengan Tuhan. Amin. Itu harus kita lakukan. Tapi bagaimana kita melakukan segala sesuatu sementara kita dalam keadaan pergumulan yang hebat juga. Kita ada di tengah-tengah bangsa yang mengalami pandemi. Kita ada di tengah-tengah bangsa yang sedang memperjuangkan ekonomi. Ada begitu banyak orang yang kehilangan pekerjaan. Ada begitu banyak orang yang mengalami kebangkrutan. Ada begitu banyak orang dalam ketakutan, kecemasan yang hebat di masa kini. Ada begitu banyak yang telah kehilangan orang tua, anak-anak karena pandemi ini. Ada begitu banyak orang percaya. Bahkan banyak rekan-rekan hamba Tuhan saya yang dipanggil Tuhan karena corona, saudara. Dan itu diizinkan Tuhan terjadi di tengah-tengah kita. Namun yang ingin saya sampaikan, mari kita fokus kepada kebenaran firman Tuhan, bukan kepada keadaan. Firman Tuhan kali ini berbicara tentang Paulus, dia menyaksikan tentang keyakinan imannya. Saudara, Paulus tidak takut dengan apapun yang terjadi. Dia berkata tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Baik penindasan, kesesakan, penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan, bahaya, atau pedang. Kenapa? Karena Paulus telah melaluinya demi Kristus. Catat baik. Paulus telah melalui semua keadaan ini demi Kristus. Dan dia telah melihat pertolongan dan kemenangan menjadi miliknya. Amin. Kesusahan hebat, diancam oleh pedang, kelaparan, dan segala macam penindasan dia alami. Tetapi pada akhirnya Paulus melihat Kristus kasihnya lebih besar dari segala-galanya. Amin. Jadi fokus kita hari ini, mari kita fokus kepada kasih Allah. Kalau dia tidak menyayangkan nyawanya untuk diberikan, menyelamatkan tubuh kita dari maut, menyelamatkan kita dari kematian kekal, dia juga akan menyatakan kasihnya untuk kita tetap berdiri teguh di tengah dunia yang dilanda pandemi ini, di tengah dunia yang dilanda oleh kegelapan, di tengah dunia yang sedang mengalami kebangkrutan ekonomi. Apa yang menjadi pergumulan kita hari ini? Apakah kita sedang ditindas, merasa kelaparan, kita menghadapi bahaya maut, masalah yang sangat besar, dan kita mulai hopeless, kita mulai kehilangan harapan, kita mulai putus asa, usaha kita tidak meningkat, kita terhambat, bahkan kebangkrutan, bahkan kehilangan pekerjaan, dan membuat kita menderita. Tetapi fokuslah kepada kasih Allah. Orang percaya harus bangkit. Sebab orang percaya adalah solution maker bagi dunia ini. Ya mungkin Anda berkata, masalah saya belum selesai. Bagaimana saya menjadi solution maker? Nah, karena orang percaya adalah pemenang, saudara. Kita adalah pemenang. Ketika kita menang, orang akan melihat iman kita. Orang akan melihat Kristus. Orang akan melihat kasih Yesus yang menolong kita. Itulah kita menjadi solution maker. Kita menjadi contoh kemenangan menghadapi keadaan dunia ini. Sehingga orang lain akan percaya kepada apa yang kita percayai. Orang lain akan melihat Kristus yang bekerja di dalam hidup kita. Amin. Amin, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Minggu lalu saya mengatakan tentang misi. Tentang seorang anak menjadi solution maker bagi Naaman, saudara. Padahal anak ini adalah seorang anak Samaria yang ditawan dan dibawa ke negeri Aram, dan dia melayani keluarga Naaman, ya kan? Dia dalam keadaan diperbudak, saudara. Namun anak ini tidak fokus dengan keadaannya sebagai budak. Dia tidak fokus dengan keadaannya bahwa bangsanya telah dikalahkan dan dia diangkut ke sana negeri Aram. Tetapi anak ini fokus kepada apa yang Tuhan mau. Dia menjadi solution maker kepada Naaman. Dan sejak itu Naaman menyembah Tuhan, Allah Israel. Amin, saudara. Jadi keadaan saat ini mungkin kita sedang mengalami keadaan yang sulit, yang sukar. Paulus juga mengalami hal yang sama. Beberapa kali dia hendak dibunuh. Berapa kali dia kelaparan.
Dan banyak hal yang terjadi dalam hidupnya, di mana dia digigit ular dan hampir mau mati, dan dia sedang dipenjarakan. Dan dia menulis surat kepada di Roma bahwa mereka lebih daripada pemenang. Dia tidak fokus kepada keadaan-keadaan itu, saudara, karena keadaan ini seringkali mendukakan hati, melukai jiwa, seringkali membuat kita merasakan Tuhan jauh. Tapi ketika kita fokus kepada kasih Allah, kita akan mengalami kedekatan dengan Tuhan. Amin. Alkitab berkata dengan jelas bahwa tetapi di dalam semuanya itu, ayat 37, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Saudara, Alkitab mencatat kita lebih daripada orang-orang yang menang. Jadi saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, misalnya ada orang yang bertanding perlombaan, saudara, dan orang itu juara satu, ya. Senangnya bukan main, kan? Kenapa? Karena dia berusaha, dia bertarung dalam perlombaan itu, misalnya balap motor, dan dia menaklukkan balapan itu, dia sukacitanya, senangnya luar biasa. Itulah yang namanya pemenang. Tetapi Alkitab berkata kita lebih dari pemenang, kita lebih daripada juara yang satu itu, saudara. Kenapa, saudara? Karena kita tidak berperang, tetapi dianugerahkan kemenangan oleh karena Yesus yang mengasihi kita. Yesus yang telah berperang bagi kita 2000 tahun lebih yang lalu. Dia telah datang ke dunia dan dia mati di kayu salib. Dia menjadi perantara kita dengan Allah. Dia menghapus dosa kita. Dia menjadi pendamaian kita dengan Tuhan, sehingga kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Yesus turun ke dalam kerajaan maut, dan segala kekuatan kuasa maut ditaklukkan di dalam kuasa Yesus. Kuasa maut ada di bawah kaki Yesus, sehingga setiap orang yang percaya kepada Kristus, mereka mengalahkan maut. Amin. Mereka mengalahkan penderitaan, mereka mengalahkan kesesakan, mereka mengalahkan segala macam pergumulan hidup yang ada di dunia ini di dalam Yesus Kristus. Amin. Yesus Kristus yang pergi berperang bagi kita. Dan kita disebut lebih daripada pemenang karena Tuhan melakukannya untuk kemenangan kita. Amin. Jadi saat ini engkau melihat keadaanmu dan kesulitan yang besar itu, beristirahatlah di dalam kasih Allah dan mulai berkata, Tuhan terima kasih, aku lebih daripada pemenang. Aku percaya keadaan-keadaan yang sedang terjadi saat ini, keadaan yang paling berat, kelaparan, penindasan, atau apapun yang kau hadapi, aku percaya di dalam Yesus aku mengalami kemenangan. Aku lebih daripada pemenang. Amin. Jangan menjadi hopeless. Bangkitlah saat ini. Saat ini bukan kita harus terus-menerus dalam hopeless. Kita harus fokus kepada apa yang menjadi kepentingannya Tuhan. Kalau kita terus-menerus fokus kepada kepentingan kita sendiri, maka kita akan menjadi hopeless. Kita akan kehilangan harapan. Kita akan tidak mempunyai iman untuk melihat keadaan kita. Namun kita bangkit, saudara, karena kita adalah imam. Orang-orang akan percaya kepada Yesus kalau kita orang percaya mampu mengalahkan keadaan ini. Mereka akan melihat dia punya Tuhan. Tuhannya ya adalah Tuhan yang benar. Tuhannya telah menolong dia. Dan mereka akan turut mengambil bagian dalam kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus. Amin. Saudara, 1 minggu yang lalu kami mengunjungi seorang bapak. Dia berasal dari agama yang lain. Dan saat itu saya menantang dia dan bersama dengan teman-teman yang hadir untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan bapak ini telah bersaksi dan melihat memang Tuhan Yesus adalah Tuhan yang benar, Tuhan yang mengasihinya, Tuhan yang menolongnya. Dan dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudara. Haleluya. Amin. Dan saudara, kita harus bangkit menunjukkan kepada dunia bahwa Yesus mengasihi kita, telah menganugerahkan kita kemenangan di masa ini. Menganugerahkan kemenangan apapun yang menjadi persoalan pergumulan kita. Di dalam Yesus kita lebih daripada pemenang. Percayalah kepada dia, serahkanlah hidupmu kepadanya, dan lihatlah kemenangan menjadi milik kita. Haleluya. Amin. Mari kita satu dalam doa. Bapa di sorga, kami bersyukur akan kasih karunia yang kau berikan kepada kami. Kau mati di kayu salib, mendamaikan kami dengan Allah, mengampuni dosa kami, dan menaklukkan maut, segala
kekuatan kuasa kegelapan yang menjadi persoalan hidup kami dihancurkan, dikalahkan di dalam kuasa Yesus Kristus. Sehingga hari ini kami menjadi lebih daripada pemenang karena Kristus yang menang. Karena Kristus yang mengasihi kami. Kemenangan Kristus menjadi kemenangan kami. Karena itu ya Bapa, hamba berdoa dalam nama Yesus kepada setiap pendengar Home in Worship dimanapun mereka berada, biarlah mereka mengalami kemenangan di dalam Yesus. Kasih karunia Tuhan menjamah hidup mereka dan membawa mereka untuk melihat bahwa di dalam Yesus Tuhan akan menolong, memberi jawaban, memberikan kemenangan. Kuatkan yang lemah, bangkitkan semangat yang patah, dan sembuhkan yang sakit, pulihkan yang terluka, dan berikan kelegaan kepada mereka yang berbeban berat, dan biarlah semua yang berharap kepada Tuhan melihat keajaiban Tuhan. Terima kasih Engkau baik. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita akan menutup Home in Worship kita. Mari angkatlah tanganmu kepada Tuhan, percayalah kepadanya, pandanglah firman-Nya terus menerus, dan terimalah berkat Tuhan. Sebab Dialah yang telah memanggil kita dari gelap kepada terang yang ajaib. Yesus Tuhan yang telah mati dan memberikan kita kemenangan di dalam Dia. Dialah Tuhan yang akan meneguhkan kita, menolong kita, dan memegang tangan kita dan memberi kita kemenangan. Dialah Tuhan yang senantiasa menyinari kita dengan wajah-Nya, memberikan kita kasih karunia, damai sejahtera, perlindungan, kekuatan, kesehatan di masa-masa ini. Dan Dia Tuhan yang akan menyertai kita sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, kita lebih dari pemenang. Kita percaya apapun yang kita kerjakan semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Amen. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Dan tetap menaburlah di ladang-ladang Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Amen. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Shalom.